الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdul Malik Ihsan, beliau adalah ulama harismatik, putra dari ulama tersohor yang namanya sudah dikenal sampai mancanegara, yaitu Syekh Ihsan bin Syekh Dahlan, Jampes, Kediri. Syekh Abdul Malik Ihsan, beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki banyak ilmu hikmah serta karomah. Beliau juga memiliki sebuah karya rangkaian zikir dan doa yang kini dikenal dengan nama Istighosah Ya Misda Al-Ihsan. Istighosah Ya Misda Al-Ihsan terlahir dari sebuah niat tulus nan luhur dari Syekh Abdul Malik Ihsan agar negara Indonesia aman, serta agar seluruh umat Islam, terlebih untuk orang-orang yang mengenal beliau dan para pengamal istighosah, bisa mengamalkan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus berzikir dalam satu majelis bersama beliau. Nama Istighosah Ya Misda Al-Ihsan memiliki makna dan tujuan tabarruk dari nama-nama leluhur beliau yang mulia. Dari huruf Y dan A diambil dari singkatan nama Syekh Yahudo. Dari huruf M diambil dari singkatan nama Syekh Mesir. Dari huruf I dan S diambil dari singkatan nama Nyai Isti'anah. Dari huruf D dan A diambil dari singkatan nama Syekh Dahlan. Sedangkan Al-Ihsan sendiri disandarkan pada nama ayahanda beliau, Syekh Ihsan Jampes. Pada tahun 1999 Masehi, Istighosah Ya Misda Al-Ihsan mulai dikenalkan dan disyiarkan di Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya di makam Syekh Anom Sidakarsa pada hari Minggu Legi bulan Rajab. Syekh Abdul Malik Ihsan saat menyusun Istighosah Ya Misda Al-Ihsan ditemani oleh salah satu dari 8 putra beliau yang bernama
Kiai Haji Agus Ujang Ihsan, yang kini kita ketahui sebagai Amir Istighosah Yamishda Al-Ihsan, yang langsung ditunjuk oleh beliau Syekh Abdul Malik Ihsan. Pada saat penunjukan, Syekh Abdul Malik Ihsan meminta beberapa orang untuk menjadi saksi. Di antaranya Kiai Haji Agus Sultan Agung, tak lain adalah putra sulung beliau, Kiai Haji Bushrol Karim, Kiai Haji Misbahul Amin bin Syekh Muhammad Haji Jamil. Dalam bacaan Istighosah Yamishda Al-Ihsan, Syekh Abdul Malik Ihsan menyusun tidak dengan proses yang biasa, melainkan setiap bait bacaan, urutan, dan jumlahnya terlahir dari petunjuk spiritual yang mendalam. Dengan diawali lantunan puji-pujian, tawassul, zikir, sholawat, dan doa, lalu ditutup kembali dengan lantunan puji-pujian. Semua bait bacaan, urutan, serta jumlahnya telah ditakar dan diukur oleh beliau agar para pengamalnya merasakan kemantapan serta kenikmatan dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighosah Yamishda Al-Ihsan disusun oleh Syekh Abdul Malik Ihsan kurang lebih 4-6 bulan. Dalam bacaan tawassul Istighosah Yamishda Al-Ihsan terdapat kekhasan yang dapat menyentuh kalbu bagi para pencari atau ahli ilmu. Seperti yang kita ketahui, penempatan asma Kanjeng Sunan Ampel dalam tawassul tepat setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tanpa alasan beliau menempatkannya. Dikutip dari dawuh Syekh Abdul Malik Ihsan kepada putranya bahwa Kanjeng Sunan Ampel adalah guru spiritualnya, serta melalui perantaraan Kanjeng Sunan Ampel, Syekh Abdul Malik Ihsan lebih mengenal kemuliaan para sahabat Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Syekh Abdul Malik Ihsan wafat 15 Syawal 1427 Hijriah atau 7 November 2006 Masehi pada usia 65 tahun. Hingga saat ini, bacaan Istighosah Yamishda Al-Ihsan disyiarkan oleh keturunan-keturunan beliau, beserta para santri dan muhibbin Syekh Abdul Malik Ihsan, yang juga menjadi bekal dakwah dalam beragama serta bermasyarakat untuk menjadikan diri lebih dekat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bacaan Istighosah Ya Mishda Al-Ihsan yang hingga saat ini menjadi wasilah bagi ribuan keluarga besar jamaah Istighosah Ya Mishda Al-Ihsan untuk mengetuk pintu langit dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hajatnya. Semoga melalui Istighosah Ya Mishda Al-Ihsan kita semua senantiasa terhubung dan mendapat barokah dari para masyayikh, terkhusus sahibul ijazah Istighosah Ya Mishda Al-Ihsan Syekh Abdul Malik Ihsan, dan semoga kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.